Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama Cast Talk yang diadakan oleh Kastrat IMKU. Kali ini kita bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Farmasi, khususnya bagian Departemen Kastrat, untuk mengadakan Cast Talk dengan narasumber yang sangat menarik. Nah, kali ini saya, Kerin Rifadina Rayusaklerik, berperan untuk memandu sebagai MC pada kegiatan Cast Talk kali ini. Oke, silakan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Farmasi untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Gorhana, saya dari perwakilan HMF Kastrat, saya dari angkatan 2023 Farmasi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Citra Kencana, saya dari perwakilan Kastrat HMF angkatan 2023. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau bersamai kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini juga, langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita yang sudah bersamai kita, yang sudah bersedia bersamai kita. Silakan Pak Najini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Kak Kerin, Kak Gorhana, dan Kak Citra ya. Sore hari ini senang sekali bertemu. Perkenalkan, saya apoteker Robin Najini. Senang sekali rasanya sore hari ini diundang di podcastnya IMKU, berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Farmasi ya. Nah, ini suatu hal yang positif, makanya saya semangat sekali untuk hadir pada sore hari ini. Baik Pak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena telah bersamai kami di kesempatan kali ini. Nah, pada kali ini kita akan sharing, kita akan berdiskusi dan juga kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya kepada Bapak selaku narasumber mengenai tema kita kali ini yang tentu saja juga sangat menarik dan sudah dipersiapkan oleh panitia, yakni interprofessional collaboration dalam dunia kesehatan. Nah, tentunya interprofessional collaboration ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Kami sebagai calon nakes dan juga Bapak sebagai pengajar di bidang nakes ini, khususnya bidang Bapak yaitu farmasi. Nah, di sini kami sudah merangkum bahwa banyak hal yang bisa kita bahas di bagian interprofessional education, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura terdapat 3 program studi yang berfokus pada bidang kesehatan. Yang pertama ada kedokteran, kemudian farmasi, dan juga keperawatan. Nah, dari sudut pandang yang berbagai sudut pandang yang berbeda, kemudian juga ada isu-isu yang menarik yang terjadi realitanya di kehidupan sebagai nakes di realita di Indonesia ini, banyak sekali hal yang dapat kita bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Farmasi dan juga saya sebagai perwakilan dari Kastrat Kedokteran sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan menarik yang dapat kita bahas. Nah, pertama-tama mungkin langsung saja ya Pak ya. Oke, dan silakan. teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan atau case talk terkait interprofessional collaboration di dunia kesehatan. Nah, mungkin teman-teman dari jurusan farmasi ingin mulai mengajukan pertanyaannya. Saya lihat sudah disiapkan ya. Baik Pak, izin bertanya. Untuk pertama-tama, apa sih interprofessional collaboration itu dan mengapa sih penting dalam praktik farmasi, sedangkan kita tuh kan biasanya di rumah sakit itu di belakang-belakang gitu kan Pak kerjanya, mungkin orang lain tuh tidak melihat bahwa apoteker tuh bekerja sama dengan para nakes yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Gorhana atas pertanyaannya. Jadi kalau berbicara interprofessional collaboration, mungkin kalau dari segi bahasa artinya itu kita bisa definisikan sebagai interprofesional, berarti di situ terdiri dari beberapa profesi yang mana melakukan suatu collaboration atau kolaborasi. Jadi sebenarnya interprofessional collaboration ini adalah kolaborasi dari beberapa tenaga kesehatan ya, yang tujuan utamanya yaitu adalah untuk meningkatkan kesehatan dari seorang pasien secara holistik.
Nah, berkenaan dengan kenapa sih penting adanya interprofessional collaboration, sedangkan kalau biasanya ditemukan di rumah sakit, apoteker itu kan adanya di instalasi farmasi. Nah, dewasa ini Kak Gorhana dan kawan-kawan, jadi di rumah sakit pun ya, apalagi yang sudah akreditasi paripurna, ketika seorang dokter misalnya melakukan visite, itu akan lebih baik jika dibarengi tidak hanya sendirian ya, artinya ada beberapa tenaga kesehatan yang ikut visite di dalam setiap harinya melakukan kunjungan kepada pasien. Jadi yang saya ketahui ya, beberapa rumah sakit khususnya yang sudah paripurna, ketika seorang dokter melakukan visite kepada seorang pasien, di sana dokter tidak hanya datang sendirian, melainkan juga didampingi oleh profesi nurse atau perawat, kemudian ada juga nutrisionis sebagai ahli gizi, dan tidak luput juga adalah seorang apoteker ya, di mana peran apoteker itu sendiri bisa menjadi suatu bahan pertimbangan ketika misalnya ada seorang pasien, ketika dilakukan diagnosa oleh dokter, kemudian dilihat perkembangannya hingga akhirnya dokter merekomendasikan meresepkan suatu obat. Nah, peran farmasis di sana adalah memberikan pertimbangan farmasi kefarmasian secara klinis. Ya, jadi sebenarnya kalau farmasis itu sendiri itu banyak bidangnya, tidak hanya farmasi itu melulu tentang meracik obat. Ya, ada sekarang yang namanya farmasi klinis, di mana peran dari farmasi klinis ini merupakan sangat vital sekali di dalam suatu proses pengobatan bagi seorang pasien. Ya, jadi seorang apoteker bisa memberikan masukan kepada dokter. Misalnya nih, ada seorang pasien ketika diberikan antibiotik A, ternyata kok tidak mengalami perbaikan. Nah, di situ seorang apoteker memiliki peran untuk bisa memberikan pertimbangan obat lainnya. Tentu saja pertimbangan tersebut harus dibarengi dengan yang namanya evidence based medicine, sehingga seorang dokter bisa mengganti obat yang sudah diresepkan menjadi obat baru yang mungkin secara kefarmasiannya lebih potensial kepada pasien yang sedang diperiksa. Seperti itu, Kak Gorhana. Oke, nah terima kasih ya Pak atas jawabannya mengenai definisi. Nah teman-teman, bisa kita lihat sendiri bahwa dari definisinya saja interprofessional collaboration ini memiliki banyak hal yang kita bisa bahas satu persatu. Misalnya saja, seorang pasien dalam perjalanannya untuk sembuh tentunya memerlukan kerjasama. Bukan hanya dokter saja yang berperan, tapi ada juga farmasi, bagian dari farmasi, kemudian bagian dari keperawatan juga. Dan hingga akhirnya pasien tersebut dapat sembuh. Bisa saja obatnya yang menyarankan itu adalah bagian farmasi, kemudian dokter yang meresepkan dan sebagainya. Nah, apakah teman-teman ingin penasaran gitu bahwa apa sih kiranya siapa sih yang bertanggung jawab untuk meningkatkan interprofessional education sama interprofessional collaboration. Jadi Pak, kan kita tahu bahwa interprofessional collaboration ini memang wajib sekali wajib sekali kita terapkan di dunia kerja nanti, di dunia kesehatan. Nah, mulai dari kapan kiranya kita harus aware mengenai interprofessional collaboration ini dan mulai diajarkan gitu Pak kiranya? Baik, jadi ketika kita berbicara interprofessional collaboration atau kolaborasi antar tenaga medis, itu akan lebih baik sekali kita mulai itu sejak dini. Artinya ketika sedang disiapkannya seseorang tenaga medis. Dalam hal ini berarti ya di lingkup mahasiswa. Ya, jadi bagaimana ketika sejak menjadi mahasiswa para calon tenaga medis ini, baik calon dokter, calon apoteker, dan calon perawat ya, khususnya kalau di Fakultas Kedokteran Untan, itu bisa berkolaborasi ya. Kolaborasi bisa dalam bentuk sederhana, misalnya melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, kemudian juga melakukan pengabdian bersama-sama, atau bahkan melakukan penelitian ya. Dan saat ini memang tidak hanya di bidang kesehatan, kolaborasi itu merupakan suatu hal yang diwajibkan ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik.
Misal, ketika ada kompetisi penelitian. Nah, ketika penelitian itu anggotanya adalah berasal dari multidisiplin ilmu, peluang untuk mendapatkan nilai yang lebih besar itu akan lebih tinggi. Nah, tujuannya apa? Kenapa harus sejak dini kolaborasi ini untuk dilatih? Agar nanti ke depannya ketika sudah menjadi seorang tenaga medis di lapangan itu tidak terjadi yang namanya egosentris, ya. Mungkin kalau teman-teman apoteker ketika misalnya tidak dilatih kolaborasi sejak dini, ketika nanti di lapangan merasa paling tahu tentang obat-obatan. Atau misalnya teman-teman dokter merasa paling tahu tentang diagnosis. Atau misalnya teman-teman perawat merasa paling tahu tentang melakukan tindakan kepada pasien. Nah, kalau hal ini sudah terjadi di lapangan nantinya, yang kasihan siapa? Ya kasihan pasien. Nah, maka dari itu, untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal, perlu dilakukan yang namanya kolaborasi. Agar apa? Agar nanti ketika sudah di dunia kerja sesungguhnya, ada seorang pasien yang datang sejak dini, sejak awal dilakukan anamnesis terlebih dahulu oleh para perawat. Selanjutnya, setelah dianamnesis oleh perawat, ketemu dengan dokter untuk dilakukan diagnosis, kemudian dokter menuliskan resep. Dan selanjutnya resep itu akan diteruskan ke instalasi farmasi untuk selanjutnya diberikan dispensing obat oleh apoteker. Nah, apoteker pun ketika memberikan obat kepada pasien tentu saja tidak hanya sekedar memberikan obat begitu saja. Ada yang namanya PIO atau pelayanan informasi obat. Nah, percuma kalau misalnya sudah diperiksa oleh perawat, tensinya sekian, TTV-nya sekian, tanda-tanda vitalnya, kemudian diagnosis oleh dokter. Tapi ketika obat tidak disampaikan dengan baik cara memakainya, aturan minumnya, kemudian dosisnya, itu tetap saja nanti yang jadi korban adalah si pasien. Bisa saja pasien salah minum obat, salah dosis obat, dan seterusnya. Nah, maka dari itu perlu adanya kolaborasi yang sinergis antara tenaga medis agar bisa mencapai yang namanya target terapi untuk bisa meningkatkan kesehatan pasien. Kapan mulai bisa latihan kolaborasinya? Ya sejak dini, sejak masih bangku kuliah. Makanya kalau di Fakultas Kedokteran Untan, sejak dari proses ospeknya itu ya, itu digabung tuh antara mahasiswa dari kedokteran, farmasi, kemudian keperawatan, bahkan ada diberikan yang namanya materi IPE, Interprofessional Education. Nah, itu tujuannya apa? Untuk melatih kolaborasi. Sehingga seorang tenaga medis itu bukan tujuannya untuk gengsi-gengsian, bukan menunjukkan aku loh seorang apoteker, aku loh seorang dokter, aku loh seorang perawat, bukan seperti itu. Tapi kami loh sebagai tenaga kesehatan, tujuannya apa? Bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien, seperti itu. Kalau pasien udah baik kualitas hidupnya, tentu saja kesehatan di masyarakat akan meningkat. Pada akhirnya negara ini bisa menjadi negara yang memiliki kualitas kesehatan yang prima, seperti itu. Oke, sudah kita dengar dari Pak Najini tadi betapa banyak sekali manfaat interprofessional collaboration bagi kesembuhan kesehatan pasien selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman dari bagian farmasi ada yang ingin kembali ditanyakan mengenai topik ini? Oke, baik. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang peningkatan hasil dari perawatan pasien tersendiri. Nah, itu kan tentu saja berhubungan dengan komunikasi dari antar profesi, baik itu dari dokter, perawat, dan juga apoteker. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak cara komunikasi yang efektif antar profesi sehingga dapat meningkatkan hasil perawatan pada pasien tersebut? Oke, terima kasih. Ketika kita berbicara komunikasi efektif, ya, tentu saja yang pertama itu kalau berbicara kolaborasi ya, kita tidak harus atau tidak boleh yang namanya egosentris. Jadi ketika kita sedang melakukan kolaborasi, kita selayaknya melepaskan jaket daripada jurusan kita masing-masing. Ya, kita memiliki mungkin jurusan yang berbeda-beda, kemudian basic ilmunya juga berbeda-beda, tapi bagaimana dengan basic ilmu yang kita milih ini itu bisa mendapatkan hasil yang sinergis untuk keperluan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana sih komunikasi yang efektif?
Ya, komunikasi yang efektif tentu saja adalah komunikasi yang dua arah seperti itu. Jadi bagaimana kita sebelum melakukan komunikasi betul-betul memikirkan, mempertimbangkan kira-kira kalau diksi seperti ini yang saya ucapkan apakah ini akan menyinggung daripada lawan bicara atau seperti apa. Nah, kalau misalnya memang kita merasa kalau saya diomongkan seperti itu nanti saya tersinggung, ya lebih baik kita hindari seperti itu. Otomatis kita akan memilih diksi yang lebih halus seperti itu. Nah, kemudian juga ketika kita berbicara komunikasi efektif kepada pasien misalnya, kira-kira yang perlu kita pertimbangkan adalah kalau misalnya saya ngomong langsung kepada pasien tentang keadaan fakta dari seorang pasien ini, apakah bisa meningkatkan kualitas hidupnya atau justru membuat pasien tersebut menjadi down. Nah, hal ini juga perlu dipertimbangkan, sehingga kalau kita berbicara komunikasi yang efektif, tentu saja kita harus melihat siapa lawan bicara kita. Apakah lawan bicara kita ini adalah sesama tenaga kesehatan, yang mana mungkin ketika kita berdiskusi dengan sesama tenaga medis itu bisa menggunakan istilah-istilah medis, ya. Namun ketika kita berbicara dengan pasien atau masyarakat, maka kita, kalau menurut saya, semakin kita berusaha menunjukkan bahasa medis untuk menunjukkan siapa kita, itu justru membuat masyarakat awam menjadi tidak paham. Nah, sedangkan tujuan komunikasi itu kan bukan untuk menunjukkan keren-kerenan, melainkan bagaimana tujuan kita berbicara itu bisa sampai kepada lawan bicara kita. Ya, kalau kita dengan sesama tenaga medis, sesama mahasiswa gunakan istilah yang medis, oke. Tapi ketika kita terjun ke masyarakat, maka hindari penggunaan istilah-istilah medis yang mungkin terasa asing, ya, atau dia itu kurang familiar di kalangan masyarakat. Jadi seperti itu, Kak Citra. Wah, setuju sekali Pak dengan statement yang menyatakan tadi bahwa komunikasi memang bukan untuk seperti gaya-gayaan atau menampilkan superior, tapi kita ingin lawan bicara kita supaya mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, Kakak silakan, mungkin ada yang ingin Kakak kembali tanyakan. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung juga tentang IPI. Nah, saya izin bertanya Pak, bagaimana sih IPI ini dapat memfasilitasi IPC dalam praktik farmasinya sendiri Pak? Oke, kalau kita berbicara IPI ini memfasilitasi terwujudnya IPC, jadi ketika kita mengangkat tema kolaborasi, ya tentu saja kolaborasi itu tidak bisa terjadi begitu saja. Butuh yang namanya pemahaman, pengetahuan terkait seperti apa sih sebaiknya kita berkolaborasi. Nah, semua hal tersebut disampaikanlah melalui yang namanya IPE ataupun Interprofessional Education, di mana di dalam materi IPE ini disampaikan siapa saja sih orang-orang yang perlu atau yang biasanya ada di dalam interprofesional ini, kemudian peran dari masing-masing orang tersebut itu seperti apa, sehingga dari masing-masing calon tenaga kesehatan ataupun tenaga kesehatan itu tidak berebut untuk, oh ini tugas saya loh, ngapain kamu kerjain, oh ini tugas kamu loh, saya nggak perlu kerjain. Tidak seperti itu. Nah, peran dari IPI itu sendiri adalah menunjukkan untuk dokter seperti apa sih peran yang sesungguhnya, apoteker seperti apa sih peran sesungguhnya, nurse juga demikian. Sehingga ketika di praktek lapangan nanti 3 profesi ini melakukan kolaborasi, masing-masing individu dari nakes ini sudah memiliki bekal pemahaman, pengetahuan, oh peran saya ya seperti ini, saya tidak akan mengambil perannya dokter misalnya. Karena terkadang beberapa mahasiswa kadang saya jumpai juga karena merasa sudah kuliah di farmasi, sudah tahu tentang obat, jadi dia memandang, oh saya juga paham tentang penyakit, ya padahal belum tentu. Ada yang lebih paham tentang patofisiologi itu sendiri, yaitu dari teman-teman kedokteran, bagaimana manifestasi klinis, kemudian bagaimana apa sih etiologi dari suatu penyakit, kemudian dan seterusnya, ya baru nanti obatnya seperti apa. Nah, baru masuk ke farmakologinya, itulah peran dari farmasis. Nah, ketika akan diterapkan, diberikan tindakan kepada pasien, ya itu harus kita akui teman-teman perawat lah yang lebih paham bagaimana melakukan pemberian obat secara intravena, intramuskular, ya,
kemudian dan banyak sekali ya, mulai dari ada peroral, kemudian topikal, parenteral ya. Nah, itu kemudian ada bagaimana lagi asuhan keperawatannya, itu jangan semua peran pengen kita ambil. Alasan utama kenapa dulu ada yang namanya tenaga ahli tokoh kedokteran dunia ya, Ibnu Sina ya. Kenapa pada akhirnya ilmu kesehatan itu terbagi, ada dokter, ada perawat, ada farmasis ya, karena memang satu orang untuk menguasai seluruhnya itu dirasa mustahil ya, sehingga perlulah beberapa bidang tersebut agar bisa fokus untuk mendalami terkait dengan dunia diagnosis seperti apa, kemudian anamnesis seperti apa, kemudian pengobatannya seperti apa. Jadi seperti itu, Kak Gorhana. Oke. Nah, berarti kita sudah berusaha menanamkan sekali ya Pak melalui interprofessional education. Interprofessional education itu ada untuk menciptakan suatu lingkungan ekosistem di mana tenaga medis itu benar-benar menerapkan interprofessional collaboration. Nah, tapi Pak, walaupun kita sudah berusaha menerapkan interprofessional education di perguruan tinggi, di fakultas kedokteran, fakultas kesehatan di Indonesia, nah tapi tetap saja masih saja ada beberapa pihak yang bisa dikatakan tidak menerapkan interprofessional collaboration dan baik. Beberapa kejadian saling lempar tanggung jawab dan sebagainya itu kira-kira kenapa ya Pak? Apakah ada faktor-faktor eksternal, internal dan sebagainya yang mempengaruhi ketidaktepatan interprofessional collaboration di Indonesia gitu Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali Kak Kerin. Jadi kenapa sih Pak, walaupun kita sudah belajar yang namanya interprofessional education, sudah mengenal yang namanya interprofessional collaboration, kok di dunia nyata ada saja oknum-oknum yang tidak menerapkan hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara secara logika sederhana Kak Kerin, bahwa interprofessional collaboration ini adalah suatu isu yang memang belum lama ini muncul ke permukaan. Ya mungkin kalau kita berbicara usia Fakultas Kedokteran Untan ya di 2005 misalnya. Sedangkan ilmu kedokteran, ilmu kefarmasian, ilmu keperawatan itu kan sudah ada sejak zaman dulu, ya kan? Nah, sehingga apa? Kira-kira mana yang lebih lama orang sudah kenal atau orang belum kenal yang namanya interprofessional collaboration? Orang belum kenal ya. Artinya hal tersebut masih terbawa menjadi suatu kebiasaan, ya. Adanya kebiasaan yang terus selalu terjadi berulang-ulang akhirnya dianggap suatu pembenaran. Nah, sehingga apa? Butuh proses untuk sejatinya benar-benar seluruh tenaga kesehatan itu menerapkan interprofessional collaboration yang baik. Ya. Bagaimana bisa? Ya, pelan-pelan kita harus berusaha punya prinsip untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena ketika seorang nakes bidang apapun menganggap kebiasaannya adalah benar, maka itu sesungguhnya akan susah untuk diubah. Tapi para generasi penerus kita mulai sudah berikan pengetahuan ini, kita sudah mulai berikan doktrin yang positif ini, sehingga harapannya apa? Mereka sudah bisa melihat, oh yang benar itu seperti ini loh. Ya, yang benar ini harus dibiasakan. Kenapa kalau kita perhatikan dunia medis di Eropa misalnya itu sangat jauh lebih maju daripada di Indonesia. Sejak zaman saya SD itu Indonesia itu hanya dikenal sebagai negara berkembang bahkan di bidang kesehatannya. Sekarang sudah berpuluh-puluh tahun sampai saya sekarang menjadi tenaga pengajar di FK Untan pun status Indonesia masih saja negara berkembang. Kapan negara ini menjadi maju? Yaitu tadi harus diawali dengan generasi penerusnya, para calon tenaga medisnya yang mana harus bisa mengambil peran dan bisa paham perannya seperti apa dan bagaimana berbagi dengan peran tenaga medis yang lain sehingga bisa berkolaborasi. Ya, perkara di lapangan masih ada lempar tanggung jawab. Sekali lagi itu adalah proses sebenarnya. Ya, proses yang mungkin mereka masih membenarkan kebiasaan tadi.
Karena kalau misalnya mereka sudah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, ini karena dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau dia sudah membiasakan yang benar, ketika terjadi malpraktek misalnya, maka itu akan ketahuan di mana salahnya. SOP-nya sudah jelas. Ya, maka tadi saya sampaikan contoh sederhana. Ada pasien datang ke klinik, puskesmas atau rumah sakit, diperiksa dulu oleh perawat, ya kan? Diperiksa tanda-tanda vital, kemudian didiagnosis oleh dokter. Kemudian kan informasi itu kan pasti sampai ke dokter. Nah, selanjutnya dokter melakukan diagnosis, memberikan rekomendasi resep, pasti sampai kepada apoteker. Apoteker akan memberikan obat. Nah, sampai dengan apoteker ini, dokter dan perawat semuanya melakukan komunikasi langsung atau berhubungan secara langsung dengan pasien. Kalau semuanya sudah menjalankan peran dengan baik, saya yakin yang namanya malpraktek itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Nah, sehingga peran dari kolaborasi ini sangat penting. Selain itu, kolaborasi juga bisa menjadi salah satu reminder antar sesama tenaga medis. Misalnya ada dokter yang ingin memberikan suatu antibiotik, ya saat ini sudah marak kasus resistensi antibiotik kepada pasien yang mungkin kok dia tidak melakukan kunjung perbaikan. Nah, oleh apoteker disampaikan bahwa resiko resistensi itu ada. Nah, jadi saling mengingatkan. Ketika misalnya apoteker yang memberikan dosis yang lazim, dokter menyampaikan, ini kemarin berdasarkan hasil diagnosis itu kondisi pasiennya misalnya parameter bun kreatinin di ginjalnya itu mengalami gangguan, otomatis dosisnya diturunkan oleh apoteker. Nah, disitulah peran daripada kolaborasi sebenarnya. Kalau tidak terjadi kolaborasi ya dokter memberikan obat yang mungkin biasa diberikan. Begitu juga misalnya apoteker ya dia akan berikan dosis lazimnya saja. Tapi ketika terjadi komunikasi antara dokter, apoteker, perawat atau tenaga medis lainnya lagi, maka itu akan menjadi lebih baik secara hasil. Nah, kapan itu bisa terjadi, diwujudkan, direalisasikan secara lengkap di Indonesia? Ya butuh proses. Ya, yang jelas kita sebagai seorang yang paham tentang interprofessional collaboration ini pelan-pelan harus menerapkan hal tersebut, kemudian melakukan kampanye tentang interprofessional collaboration itu sendiri, sehingga nantinya hal-hal yang benar ini bisa menjadi kebiasaan. Ya, jadi bukan lagi membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Seperti itu, Kak Kerin. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Jelas sekali bahwa kita sebagai tenaga kesehatan era sekarang, kita perlu membiasakan diri mulai dari era pendidikan, saat masih pendidikan seperti sekarang, kemudian nanti setelah terjun di dunia kesehatan juga harus mengingat bahwa interprofessional collaboration itu sangat penting. Nah, teman-teman mungkin ada dari farmasi yang ada yang ingin ditanyakan mungkin mengenai kasus-kasus yang sedang beredar dan sebagainya. Silakan. Baik, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa Bapak ini kan juga merupakan seorang dosen dari farmasi. Nah, kira-kira bagaimana sih peran Bapak selaku seorang dosen untuk mempromosikan IPC dan juga IPE? Oke, terima kasih Kak Citra, pertanyaannya juga bagus. Ya, jadi kalau saya biasanya mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa di kelas, saya selalu menekankan bahwa kita ini manusia, bukan Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa harus tahu segalanya, ya, karena cukuplah Tuhan yang maha mengetahui. Manusia memiliki keterbatasan. Artinya apa yang menjadi bidang kita, fokus pengetahuan kita, ya kita fokusnya di sana. Jangan pernah, saya sudah di FK Untan nih, saya harus tahu segala macam tentang yang berbau kesehatan. Tidak seperti itu, ya. Artinya kita di bidang farmasi ya, fokus kita di mana ya? Fokus kita di farmakoterapi, farmakologi ya. Kemudian bagaimana mengembangkan bahan-bahan alam untuk bisa dijadikan sebagai alternatif pengobatan misalnya. Nah, jadi yang biasanya saya tekankan adalah bahwa kita itu kenapa dokter farmasi dengan keperawatan itu dibeda-bedakan. Artinya ada jurusannya masing-masing. Kenapa sih tidak satu orang itu menguasai saja semuanya? Karena itu adalah hal yang mustahil. Manusia memiliki keterbatasan untuk bisa menguasai seluruhnya. Bahkan saya belum pernah ketemu yang seorang ahli gitu ya, dia punya gelar dokter, juga gelar apoteker, juga punya gelar nurse. Itu hampir tidak pernah saya temukan. Nah, artinya apa? Ya,
kita jangan memaksa untuk mengambil wilayah orang. Kuasai saja dulu ilmu kita. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai ilmu kita, ya kita terapkan. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kita berkolaborasi. Sekali lagi saya selalu tekankan tentang interprofesional ini, jangan pernah berusaha mengambil peran tenaga kesehatan yang lainnya, ya. Kalau kita sudah karena apa? Karena terkadang ilmu kefarmasian saja ini berkembang terus, ya. Nama-nama obat itu setiap tahunnya bertambah. Kalau dilihat dari buku informasi spesialiti obat yang tiap tahun keluar, itu selalu saja ada obat-obat baru. Kemudian ada juga mungkin obat yang sudah di recall atau ditarik. Kayak kemarin kasus yang pelarut tambahan kayak di etilen glikol itu ya. Nah, itu kan akhirnya ditarik. Nah, itu peran farmasi di sana. Kalau misalnya teman-teman dokter atau perawat pengen mempelajarinya, itu mereka butuh proses lagi dari awal. Artinya biarkan setiap proses profesi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jangan pernah berusaha mengambil alih kerjaan orang lain. Kerjaan kita aja udah melelahkan gitu ya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Itu kalau yang biasanya saya ajarkan kepada rekan-rekan mahasiswa kalau di dalam kelas saya terkait dengan kolaborasi. Ya, tapi yang jelas saya juga selalu sampaikan bahwa kenapa beda ketika Anda masuk di tingkat perguruan tinggi menjadi seorang mahasiswa, kenapa ada mahanya? Kenapa kok tidak siswa saja seperti SMA? Karena sejatinya mahasiswa dengan siswa itu tugasnya berbeda. Kalau siswa tugasnya itu hanya fokus di pendidikan, sedangkan mahasiswa dia ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Ada selain pendidikan, mahasiswa dituntut melakukan penelitian, juga dituntut melakukan pengabdian. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini, penelitian ini tidak akan bisa berjalan sendirian. Harus bergandengan tangan, akan lebih baik bersama dengan teman-teman dari profesi lainnya, ya seperti itu. Jadi jangan pernah merasa superior atas ilmu yang kita miliki, ya, karena padi yang paling banyak isinya itu yang paling menunduk, seperti itu ya. Ilmu padi abangku, seperti itu. Nah, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari teman kita. Nah, sudah jelas sekali bahwa interprofessional education ini memerlukan kerjasama dan kemudian juga kerendahan hati, kemudian juga ketekunan dalam mempelajari ilmu kita masing-masing. Nah, benar apa yang tadi udah disampaikan oleh Pak Najimi, bahwasannya ilmu kita sendiri, bidang kita sendiri saja mungkin sudah cukup banyak, kemudian terus berkembang, dan kita memang sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk menjadi lifelong learner. Jadi marilah kita fokus pada bidang kita masing-masing dan juga akhirnya dapat menguasai bidang kita masing-masing untuk memberikan yang terbaik bagi pasien. Nah, kakak silakan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pak, saya izin bertanya, misalnya Pak, kita udah melakukan komunikasi antar 3 profesi, tapi ada salah satu profesi yang tetap ngotot dengan pendapatnya, dan ibaratnya nasi udah menjadi bubur, itu bagaimana Pak tanggung jawab yang dapat kita berikan? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan bagus Kak Gorhana. Jadi ketika kita melakukan diskusi ya dengan teman-teman dari profesi yang berbeda mungkin latar belakangnya dengan kita. Nah, yang namanya kita berdiskusi dengan nakes ya, pasti saja semua punya argumen masing-masing. Ya, semua punya tingkat pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Nah, bagaimana caranya agar diskusi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, tentu saja ketika kita ingin memberikan argumen, itu argumen harus ilmiah. Ya, karena kita tidak sedang berbicara dengan para politikus, ya, kita berbicara dengan orang-orang yang ilmuwan di sini. Kalau kita berbicara sesama ilmuwan, ya harus ilmiah. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan, kalau berbicara di bidang kesehatan itu evidence based medicine atau pengobatan yang berbasis bukti yang itu sudah teruji secara klinis, ya saya rasa hanya nakes yang tidak ilmiah lah yang menolak hal tersebut, ya. Artinya misalnya saya apoteker, kemudian ada Kak Kerin dokter, misalnya ada Kak Gorhana perawat. Saya sebagai apoteker karena obat, saya merasa paling tahu tentang obat. Tapi di waktu yang sama
Kak Gorhana, Dr. Kerin menunjukkan ini loh Pak, sudah ada jurnal artikelnya penelitian yang melakukan hal tersebut. Nah, semua itu akan bisa dipatahkan, ya. Jadi kalau kita berbicara itu, seorang ilmuwan bukan hanya sebatas berdasarkan katanya, tapi melainkan faktanya, ya. Empiris. Oke, ini kata nenek moyang saya ini terbukti berkhasiat. Tapi ketika sudah dilakukan penelitian, mungkin di level praklinis secara in vitro, dia belum terbukti. Dibuktikan lagi secara in vivo misalnya ya, kalau di dunia farmasi itu tidak terbukti. Otomatis ya empiris ini akan dengan sendirinya terpatahkan pendapatnya. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih ketika kita berdiskusi ada salah satu nakes yang dia memaksakan kehendak, maka akan lebih baik pertama ya kita harus menjaga emosi masing-masing dulu ya, karena kalau biasanya kenapa sih orang kalau diskusi kemudian menggunakan emosi akhirnya teriak marah-marah, volumenya ditinggikan, itu karena suasana hatinya sedang jauh. Tapi kalau orang yang suasana hatinya dekat, ngomong pelan, bisik-bisik saja pun itu sudah kedengaran. Ya contoh saja lah, kok misalnya mungkin ada teman-teman yang punya pacar misalnya kan, kalau lagi baikan ngomongnya pelan, itu kenapa? Kedengaran karena hatinya lagi dekat. Tapi kalau lagi marahan, walaupun posisi duduknya dekat tapi suaranya besar-besaran, sebenarnya kan nggak perlu teriak, udah kedengaran. Tapi kenapa sampai teriak? Karena hatinya sedang jauh, makanya nggak kedengaran, makanya sambil teriak. Seperti itu. Nah, terkait dengan kolaborasi diskusi tadi, ya artinya ya kita jangan menggunakan emosi dulu. Oke, terima kasih Bapak, argumen Pak seperti itu. Tapi Pak, berdasarkan penelitian ini datanya. Nah, kemudian dari kita berbicara data. Kalau kita ilmuwan itu harus berbicara data. Makanya saya selalu tekankan ketika teman-teman mahasiswa melakukan presentasi ataupun menjawab pertanyaan dari diskusi, harus tampilkan datanya apa. Ya, karena kalau kita sudah berbicara data, orang manapun itu tidak akan bisa mematahkannya. Dia harus butuh data yang lain untuk bisa mematahkannya. Kalau dia tidak punya data, ya sudah. Jadi ketika kita berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman berbeda profesi akan lebih baik, ya. Ketika ada pendapat baru, ya itu harus dibarengi dengan bukti ilmiah, faktanya seperti apa, tidak sebatas katanya. Seperti itu, Kak Gorhana. Baik Pak, sudah jelas juga bahwa interprofessional collaboration ini harus dijalankan karena sesuai dengan profesi kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu harus berdasarkan fakta. Dimana kita dari sejak pendidikan saja sudah dibiasakan ya Pak membaca jurnal-jurnal, kemudian mereview jurnal, kemudian harus membahas kasus apapun, kasus yang terjadi pasien dan sebagainya itu berdasarkan jurnal atau ilmiah gitu ya Pak. Nah, mungkin teman-teman silakan yang ingin bertanya lagi. Oke Pak, kira-kira menurut Bapak seberapa besar sih atau apa aja dampak dari pelatihan IP ini terhadap kesiapan dari seorang apoteker untuk berkolaborasi dalam tim perawatan kesehatan? Oke, jadi seberapa jauh ini akan memberikan dampak? Dari pengalaman saya melakukan bimbingan PKPA atau praktik kerja profesi apoteker ya, dari teman-teman mahasiswa khususnya yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu di puskesmas maupun rumah sakit, dengan adanya bekal IPI ini mereka akan lebih siap ya dalam melakukan praktik itu sendiri. Ya, kenapa? Karena sejatinya ketika kita berbicara IPE, Interprofessional Education, ya ini kan kita sedang menyiapkan agar nanti di lapangan itu terjadi yang namanya IPC, Interprofessional Collaboration. Nah, IPE sendiri itu menekankan kepada pengetahuan yang tadi kita sudah bahas, kemudian yang tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kalau mahasiswa sudah punya rasa percaya diri, ketika nanti berada di lapangan, itu akan menjadi bekal yang penting sekali, ya. Karena kalau sepintar apapun seorang mahasiswa, ketika dia tidak punya kepercayaan diri yang tinggi, tidak punya kepercayaan diri yang baik, dia tidak akan bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, ya. Atau misalnya
dia sudah pintar, dia berani berbicara, tapi dia tidak memiliki skill ataupun kemampuan berkomunikasi yang baik, atau istilahnya soft skill, ya, itu juga tidak akan bisa terjadi kolaborasi yang baik. Nah, dengan adanya IPE ini, selain pengetahuan bisa ditingkatkan, kemudian kepercayaan diri bisa dilatih, yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas komunikasi, ya, sehingga nanti ketika ketemu dengan teman-teman tenaga kesehatan yang beda profesi misalnya di lapangan, itu akan bisa lebih percaya diri. Nah, tapi kalau seorang farmasis, misalnya mahasiswa farmasi, dia hanya fokus menghafal nama obat, kemudian menghafal mekanisme kerja obat saja, melupakan yang namanya cara berkomunikasi yang efektif, kemudian cara public speaking misalnya, nanti ketika di dalam rapat diskusi antar biasanya kan kalau di rumah sakit itu PKPA itu juga dibarengi dengan ada mahasiswa koas, ya, kemudian ada juga mahasiswa praktek klinik dari keperawatan. Nah, di situ akan muncul yang namanya diskusi. Nah, kalau mahasiswa tidak dibekali dengan IPE sedari dini, nanti ketika praktek mereka akan terkejut, mereka akan kaget dengan ekosistem itu, ya. Tapi kalau dengan adanya IPE sudah dikasih tahu dari awal, oh kalau kamu mau kolaborasi, ini loh yang kamu perlu tingkatkan, pengetahuan, pemahaman, skill, keterampilan, sampai dengan cara berkomunikasi seperti itu. Nah, sehingga nanti pas praktek klinik, praktek kerja profesi apoteker, koas dokter, diskusi di dalam satu ruangan bersama preseptor tutor misalnya, ya, itu suasana diskusi ilmiahnya akan lebih hidup, ya. Dan lagi-lagi ketika berbicara diskusi ilmiah, kita bukan berbicara tentang katanya, melainkan tentang faktanya. Bagaimana bisa mendapatkan hasil yang baik? Ya, sejak dini harus punya prinsip kita membiasakan yang benar, ya. Jadi seperti itu, Kak Citra. Oke. Nah, teman-teman, sudah sangat banyak tadi pertanyaan yang telah diajukan, dan pertanyaan tersebut sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Pak Najini. Nah, jadi kan udah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pengajar, kemudian kita juga mahasiswa udah menerima berbagai edukasi lah mengenai interprofessional collaboration ini. Namun seperti yang tadi udah saya bilang kan Pak, masih banyak kasus tuh di lapangan. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah kita mengerti, mendengar mengenai definisi, kemudian cara melakukannya, bagaimana edukasinya dan sebagainya, kita boleh ya Pak, kita membahas beberapa kasus. Nah, jadi kan kita ini masuk kedokteran, keperawatan dan juga farmasi, tentunya ada media sosial. Nah, kemudian kami ada Pak lihat beberapa video, khususnya di TikTok itu kan Pak, itu biasanya ada yang video TikTok, konten-konten gitu yang menyinggung mengenai interprofessional collaboration ini, isu-isunya. Memang mereka tidak secara langsung bilang ini berkaitan dengan ilmu interprofessional collaboration, tapi memang dari video konten yang mereka buat itu nampak sekali kayak menyenggol bagian itu Pak. Nah, misalnya ada salah satu video TikTok yang menyatakan bahwa dia tuh memparodikan bidan misalnya. Ini saat koas misalnya, situasinya di setting saat koas, kemudian ada bidan yang senior maupun yang junior sedang ada yang sibuk membantu persalinan gitu, kemudian koasnya gitu kan, which is dia berarti di bagian kedokteran kan Pak, koasnya ini dari bidang kedokteran ini dia mungkin bersantai, tidak tahu harus apa gitu loh Pak, sementara bidannya sibuk gitu. Nah, kemudian bidan seniornya bertanya, kenapa kamu dek kelas tidak membantu bidan yang lagi sibuk? Oh iya, saya harus kerja apa gitu, dijawabnya gitu apa. Jadi nampak sekali dia tidak memahami, mungkin belum memahami tupoksi tanggung jawabnya, dan itulah tadi seperti yang tadi salah satu kasus yang saya bilang, saling melempar tanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu bagaimana ya Pak supaya kita tuh bisa sadar posisi gitu, walaupun mungkin posisinya kan lagi
capek gitu atau apa, mungkin pengen bersantai sejenak dan mungkin beban ini mungkin bagian yang lain gitu, padahal itu bagian kita gitu loh Pak. Bagaimana untuk di tengah situasi itu kita tetap fokus interprofessional collaboration gitu. Oke, ya jadi kalau berbicara kasus di lapangan tadi ada kasus menarik ya. Ya contohnya saja misal tadi di salah satu konten antara tenaga bidan dengan dokter koas ya. Nah, jadi sebenarnya setiap suatu profesi apapun, entah itu dokter, apoteker, nurse ataupun bidan ya, akan melakukan terjun ke suatu wahana praktik untuk melakukan praktik klinik, biasanya akan dilakukan yang namanya pembekalan terlebih dahulu. Nah, bisa jadi subjek yang ada di dalam konten tersebut, si misalnya mahasiswa koas tersebut, ketika melakukan ada kegiatan pembekalan yang bersangkutan tidak mengikuti dengan seksama, artinya sehingga dia tidak mengetahui ketika berada di stase tersebut harus ngapain, ya kan? Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mahasiswa tersebut ketika berada di stase itu tidak berusaha untuk membangun jembatan komunikasi dengan orang yang sudah ada lebih dulu di sana. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa profesi apoteker yang terjun ke lapangan melakukan praktek, entah itu di klinik, kemudian fasilitas distribusi ataupun di pemerintahan seperti Dinkes, Bepom seperti itu. Ketika nanti di lapangan kalian mungkin akan ketemu dengan yang namanya asisten apoteker lulusan D3. Sekarang disebutnya tenaga teknis kefarmasian. Mungkin secara level pendidikan kalian lebih tinggi, tapi kalian harus bisa pahami mereka yang sudah bekerja di sana punya nilai plus di pengalaman, yang mana mungkin saja di bangku perkuliahan tidak pernah kalian dapatkan. Sehingga ketika kalian terjun praktek, walaupun kalian adalah seorang apoteker, calon apoteker, itu harus memposisikan diri sebagai gelas yang masih kosong. Ketika Anda terjun dengan posisi gelas saya ini udah penuh, oh saya ini calon apoteker, oh saya calon dokter nih, cuman asisten apoteker, cuman bidan, ngapain saya belajar? Gelas ilmu yang seharusnya diisi dengan pengalaman, ilmu yang baru, itu tidak akan bisa terisi dengan maksimal. Ya, sehingga apa? Ketika ada suatu kejadian seperti yang tadi, kesibukan mungkin dialami oleh bidan atau kesibukan oleh asisten apoteker, ya calon apoteker, calon dokter ya cuman ongkang-ongkang kaki karena merasa oh itu tugasnya bidan, oh itu tugasnya AA, oh bukan tugas saya kok sebagai apoteker, bukan tugas saya sebagai calon dokter. Nah, itu kemungkinan kedua. Jadi yang pertama tadi, yang mahasiswa tersebut tidak mengikuti pembekalan dengan baik sehingga dia tidak tahu harus ngapain di stase itu. Kemudian kemungkinan kedua adalah dia merasa dirinya sudah tidak butuh lagi ilmu itu, ya. Yang ketiga tadi ya, jembatan komunikasi tidak terbangun. Jadi komunikasi itu ibarat jembatan yang dia harus dibangun. Jangan pernah merasa kita ini, oh saya ini mahasiswa Untan, universitas terbaik di Kalimantan Barat. Nanti ketika praktek di mana ada mahasiswa mungkin dari farmasi yang lain bukan Untan, dianggap pandang remeh. Nah, itu satu hal yang sebenarnya sudah menjadi, ketika kita merasa kita paling benar, sesungguhnya di situ adalah awal mula kita melakukan kesalahan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika misalnya hal tersebut terjadi di lapangan? Peran biasanya kan kalau di farmasi itu ada namanya preseptor mentor, dosen, sama preseptor tutor dari tempat wahana. Nah, kalau di kedokteran perawat itu mungkin CI gitu ya. Nah, jadi ada pembimbingnya lah, ada pembimbing lapangan. Nah, artinya harusnya mahasiswa tersebut intens melakukan komunikasi dengan pembimbing. Dok, apakah saya boleh melakukan ini? Pak, apakah saya boleh melakukan ini? Nah, jadi justru kalau saya menekan kepada mahasiswa, ketika kalian di lapangan ya manfaatkan betul apa yang sudah ada di sana, itu ya kalian kerjakan. Bagaimana Pak kalau saya capek? Ya yang namanya capek itu resiko orang belajar. Kalau enggak mau capek ya berarti harus siap dengan resiko kebodohan, ya kan? Nah, bahkan besi yang ditempa berkali-kali itu pada akhirnya bisa menjadi pedang yang tajam.
Kalau nggak siap ditempa ya kamu nggak akan bisa tajam. Jadi seperti itu. Terkait dengan konten di media sosial di zaman era teknologi ini, kita tidak akan bisa menahan laju berbagai macam konten yang diberikan oleh netizen lah ya. Tapi setidaknya kita bisa lebih selektif untuk memilih mana yang bisa menjadi ini menjadi motivasi buat saya, mana menjadi koreksi buat saya. Ya, pada akhirnya kita harus paham bahwa tidak semua yang ada di media sosial itu perlu kita dengarkan. Ya, perlu kita lihat. Kita tidak bisa menutup mulut para netizen. Kita tidak bisa menahan orang untuk submit, upload, ya, posting video konten mereka. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita memilih, ya. Sama halnya misal ketika di tempat praktek, ya, nanti mungkin kawan-kawan praktek klinik seperti itu pasti menemukan ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang mungkin tidak suka dengan kita, atau mungkin bahkan banyak yang tidak suka dengan kita. Kita tidak akan bisa menutup mulut orang banyak itu dengan dua tangan yang kita miliki, tapi setidaknya kita bisa menutup dua telinga yang kita miliki untuk tidak mendengarkan omongan orang-orang tersebut. Ya, jadilah seorang tenaga medis yang care, ya, karena sejatinya profesi apapun dia harus menjadi seorang caregiver, bisa memberikan yang perhatian, ya, lebih kepada pasien selain daripada long life learner yang tadi disebutkan oleh Kak Kirin. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Pak Najini udah menjelaskan bagaimana kasus ini kita bedah dari mulai dari bagaimana apa sikap yang seharusnya kita lakukan. Kalau di situ seharusnya kita mencari ilmu, ya Pak ya. Seharusnya kita malah yang istilahnya mengejar ilmu itu dengan mungkin membantu, kemudian bertanya apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Betul. Jadi proaktif lah ya. Iya, kita yang harus proaktif karena kita yang butuh pengalaman tersebut. Kita perlu jam terbang gitu ya Pak ya untuk menjadi seorang tenaga medis yang profesional. Nah, izin lagi Pak, jadi tuh ada satu kasus lagi yang saya ingin tanyakan dari sudut pandang bagaimana media sosial ini seharusnya gitu Pak. Tadi Bapak ada bahas sedikit kan Pak, kita tidak bisa mengontrol apa yang di-share sama orang, yang dibuat sama orang di konten sosial media, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita sendiri untuk dan kemudian menjadikan motivasi untuk semakin maju gitu Pak. Nah, jadi ada satu video lagi, dia menyatakan bahwa stigma bahwa dokter itu tidak lebih pandai, perawat jauh lebih jago daripada dokter untuk pasang infus gitu Pak. Nah ini terus kemudian misalnya Pak di komen mungkin banyak yang bilang oh iya ya kebanyakan yang pasang infus perawat, kenapa dokter enggak gitu kan masyarakat awam kan belum mengerti mungkin ya Pak ya dan sebagainya. Menurut Bapak bagaimana dampak dari media sosial konten-konten seperti ini untuk interprofessional collaboration? Maksudnya apakah ini bisa menimbulkan dampak yang mungkin negatif gitu dan mungkin ada sebenarnya mungkin ada sisi positif yang bisa kita ambil gitu Pak. Oke. Jadi ketika ada stigma di masyarakat bahwa oh perawat kok lebih jago masang infus ya daripada dokter, ya harusnya misalnya lebih jago daripada dokter dan apoteker, harusnya teman-teman dokter dan apoteker ya jangan serta-merta langsung tersinggung, ya tinggal bilang aja ya karena memang kerjaan mereka ya seperti itu ya kan. Jadi kita ya tidak perlu ambil pusing. Jadi terkadang kita ada hal-hal yang di luaran pengen menjatuhkan kita, justru kita ya jangan terbawa arus dengan pengen oh saya tidak boleh dijatuhkan, saya tidak mau kalah. Nah sifat tidak mau kalah inilah yang akhirnya membuat seseorang ini berjuang mati-matian untuk menjaga harga diri sehingga terlihat justru menjatuhkan harga dirinya. Ya, tapi kalau misalnya kita cuma tanggapi ya mereka lebih jago karena memang kerjaan mereka seperti itu. Nah, jadi jadilah seorang pengalah sehingga tidak siapapun bisa mengalahkanmu. Nah, orang yang tidak bisa dikalahkan adalah seorang pengalah, betul nggak? Ya, nah jadi kalau kita berbicara kompetensi, pasti setiap bidang kesehatan, tenaga kesehatan itu punya kompetensi masing-masing. Kita tidak perlu merasa rendah ketika kita tidak memiliki kemampuan yang memang bukan tupoksi kita.
Ya, artinya ya yang tadi saya sampaikan, jangan pernah kamu merasa, oh apoteker ini tidak pandai diagnosis penyakit, tidak pandai membaca gejala. Ya jangan tersinggung ya, memang karena itu tugasnya dokter. Kalau misalnya saya menguasai itu ya nanti gelar saya kebanyakan. Nah, kalau saya orangnya simple saja Kak Kerin ya. Artinya ketika ada stigma negatif apapun terkait terhadap suatu profesi, ya biasanya yang melakukan hal tersebut adalah ya orang-orang yang tidak ada kerjaan, yang orang-orang yang senangnya membandingkan, yang pada akhirnya kalau sekarang itu disebut dengan SDM rendah lah. Ya, SDM yang tinggi itu dia tidak akan mudah terpancing dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Fokus ketika kita mengalami yang namanya kesalahan ataupun kekurangan. Jangan siapkan alasan, tapi siapkanlah perubahan. Ya, perubahannya apa? Perubahan cara pandang kita terhadap suatu stigma yang ada. Ya, jadi tidak, sekali lagi saya tekankan, kita tidak perlu merasa hina atas apa yang memang bukan kompetensi kita, seperti itu. Ya, disitulah perannya collaboration. Ketika kita merasa, oh saya tidak pandai nih masang infus, oh saya tidak pandai nih meracik, berarti saya harus berteman dengan orang yang pandai meracik, pandai berteman dengan orang yang pasang infus. Oh saya pandai meracik, tapi saya kok tidak pandai mendiagnosis, saya tidak bisa nulis resep. Itulah kenapa kita farmasi harus berteman dengan dokter, berteman dengan nakes. Dokter, kelebihannya apa? Satu-satunya profesi yang boleh nulis resep itu adalah dokter. Apoteker sekalipun yang membuat obat, meracik obat, itu tidak boleh nulis resep. Yang boleh dilakukan apoteker hanya menulis kopi resep. Ya, karena secara perundang-undangan resep itu definisinya adalah dokumen tertulis permintaan dokter, dokter gigi, dokter hewan. Jadi hanya 3 profesi yang punya gelar DR, DRH, dan DRG saja yang punya hak untuk nulis resep. Kalau mau kita serang balik, ya perawat nggak bisa nulis resep, ya kan? Tapi kan bukan seperti itu. Kalau kita saling menjatuhkan, pada akhirnya kolaborasi tidak akan terjadi. Tapi ketika kita bisa menerima kekurangan, kemudian menjadikan kekurangan itu sebagai suatu kekuatan untuk bersatu, saya rasa Indonesia Sehat 2045 itu bisa terjadi di 2025 deh. Amin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Pak, jadinya kalau ada konten seperti ini kan Pak, jadinya apakah jadi negatif gitu Pak buat kelangsungan antara interprofessional collaboration di antara nakes gitu Pak? Karena memang yang seperti ini mungkin kalau menyerang ke kita komedis mungkin udah mengerti, jadi ya udahlah gitu kan Pak. Tapi kalau masyarakat awam mungkin lalu bertanya-tanya dan apa. Jadi menurut Bapak apakah platform seperti ini harus digunakan untuk mungkin kita bisa lebih baiknya lagi kalau misalnya ada yang mengedukasi tentang perannya dokter ini loh gitu, perannya apoteker ini loh gitu. Nah itu bagaimana Pak? Ya. Lebih bagus? Jadi saya setuju yang disampaikan oleh Kak Kerin. Ketika ada yang melakukan serangan cyber, ya, negatif cyber atau black campaign melalui cyber lewat media sosial, ya harusnya defensifnya itu ya juga lewat media yang sebanding, sehingga apa? Sehingga para viewer di platform tersebut juga bisa mendapat perbandingan, ya. Jadi memang dari teman-teman mahasiswa yang kreatif seperti Kak Kerin dan kawan-kawan inilah dibutuhkan ide yang brilian. Salah satunya tadi ya kita buat juga konten yang menjelaskan, ya. Jadi kita tidak perlu sebenarnya ketika ada konten yang negatif seperti itu bahkan bisa menjadi suatu ide baru untuk kita buat konten. Jadi mereka yang pusing cari konten, nah kita tinggal buat konten penjelasannya. Nah itu tinggal bagaimana kita point of view-nya saja, ya, point of view. Ketika kita fokus dengan hal yang negatif, maka negatiflah yang akan kita terima. Tapi ketika kita selalu berfokus kepada hal yang positif, maka positiflah yang akan kita terima. Kalau mungkin satu buku yang pernah saya baca, ada judulnya Law of Attraction. Seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah yang akan terjadi. Ya, bahkan kalau di agama Islam itu Tuhanmu seperti prasangkamu. Jadi jadilah orang yang memiliki prasangka yang positif, seperti itu. Iya Pak. Terima kasih atas penjelasannya dan juga point of view ya Pak dari
Bapak yang sangat memperkaya ilmu pengetahuan kami mengenai interprofessional collaboration. Kalau kita lihat memang influencer dari dokter, kemudian apoteker gitu juga udah banyak buat video-video yang mengedukasi gitu ya Pak masyarakat. Nah, semoga topik interprofessional collaboration ini juga semakin di masyarakat tuh semakin aware tentang interprofessional collaboration, sehingga mereka juga punya pengetahuan mengenai nakes itu, tugasnya, tupoksinya dan sebagainya bagaimana gitu ya Pak ya. Amin. Nah, teman-teman, sekian yang dapat kita bahas di Cast Talk kali ini. Jadi kita udah bahas tadi mulai dari awal ya Pak ya, mungkin kita merangkum sedikit. Jadi ada definisi, kita bahas dari definisi interprofessional collaboration-nya itu bagaimana sih sebenarnya. Ternyata interprofessional collaboration itu siapa sih yang menjalankan? Oh, nakes gitu kan Pak. Kemudian apa sih manfaat atau pentingnya dari interprofessional collaboration itu apa sih gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui atau mempelajari interprofessional collaboration ya dengan interprofessional education kan Pak, dari masa kita menjadi mahasiswa di pendidikan gitu. Nah, kemudian kasus-kasus nih, walaupun kita sudah mempelajari kenapa masih ada kasus. Nah, itulah tugas kita sebagai nakes dan calon-calon nakes juga untuk supaya lebih aware tentang hal ini dan juga mungkin bahkan menyosialisasikannya, dan yang terpenting adalah kita sendiri, pribadi kita sendiri yang melaksanakannya di lingkungan kerja nanti. Nah, baiklah teman-teman. Apakah dari teman-teman farmasi ada yang ingin mungkin disampaikan sebagai kata penutup mungkin? Mungkin dari saya terima kasih untuk Pak Najini sudah menjelaskan dengan sangat baik, sehingga tidak hanya kami tapi teman-teman yang lain yang mendengar podcast ini bakal paham Pak tentang apa sih profesi yang kita punya dan apa sih kerjasama yang harus kita lakukan. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Kak Kerin, Kak Gorhana dan Kak Citra yang sudah mengundang saya di podcast hari ini ya. Senang sekali bisa berbicara tentang interprofessional collaboration, karena sejatinya ya kita adalah satu. Kita satu, kita kuat, kita bersinar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah kerja keras untuk mewujudkan adanya podcast ini. Semoga kerja keras kita semua dapat membawa dampak yang positif tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Najini. Oke, terima kasih.